Ternyata penalaran matematika ada triknya loh. Lebih gampang menggunakan rumus interval seperti ini nih. Penasaran kan? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Nah, kali ini kakak mau ngebahas tentang penalaran matematika UTBK 2023 kurikulum merdeka. Untuk penalaran matematika tahun ini itu lebih mengarah ke penalaran ya, bukan ke hafalan. Kakak mau ngebandingin antara penalaran matematika yang tahun lalu, lebih tepatnya pengetahuan kuantitatif ya. Coba kita lihat nih, perbedaan antara UTBK 2022 atau Kurtilas dengan contoh soal yang dikasih sama Mas Menteri kemarin ya. Coba kamu lihat deh UTBK 2022. Nah, kamu lihat nih soal yang pertama, ini kan ada soal integral kan. Integral itu ada di matematika wajib, lebih mengarah ke hafalan ya. Kalau kalian nggak hafal integral rumusnya apa ya, kalian nggak bisa ngerjain soal UTBK tahun lalu tuh. Yang kedua ada soal matriks ya. Tahun lalu itu PK ada soal matriks. Kalau kalian nggak hafal rumus-rumus perkalian matriks, inverse matriks, determinan matriks, ya kalian nggak bisa ngerjain soal PK UTBK tahun lalu. Nah, yang ketiga, tahun lalu itu ada yang namanya fungsi ya. Kalau kalian nggak hafal rumus fungsi, ya kalian juga nggak bisa ngerjain soal PK UTBK tahun lalu. Kalau yang sekarang, yang dikasih sama Mas Menteri Nadiem, itu contohnya seperti ini. Nah, untuk contoh penalaran matematika, lebih tepatnya mengarah ke penalaran, contohnya seperti ini ya, lebih mengarah ke penalaran matematika. Jadi kamu baca dulu soalnya, setelah itu kamu analisis data-datanya atau grafiknya, lalu kamu simpulin sesuai sama pertanyaannya. Nah, ini kakak mau ngebahas penalaran matematika tahun ini ya, yang dibilang sama Mas Menteri lebih ke arah penalaran matematika. Oke, kita mulai dari contoh soal yang kemarin dikasih sama Mas Menteri ya. Oke, kita langsung ke contoh soal dari sosialisasi Kemendikbud kemarin ya. Ini ada soal, di sini ada data-data, terus di sini ada grafik ya. Kalian bisa baca satu persatu, cuma kakak mulai dari pertanyaan dulu nih. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik ya. Jadi di sini popok sekali pakai, waktu dekomposisinya itu lebih lama dari plastik. Di sini plastik itu kan kira-kira 375-an deh ya. Ini sekitar 375. Berarti waktu dekomposisi dari popok sekali pakai itu di atas ya. Ini di atas nih, di atas dari 375. Jadi di sini 375 lebih kecil sama dengan, namun kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis itu di sini kakak tarik sekitar berapa ya? Di sini sekitar 475-an deh. Berarti untuk popok sekali pakai itu 375 lebih kecil sama dengan X. X itu waktu dekomposisi untuk popok sekali pakai. Lebih kecil sama dengan 475 ya. Lalu pertanyaannya, berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai adalah, ya kamu lihat aja di antara 375 sampai 475. Untuk yang A itu nggak boleh, yang B ini nggak boleh juga. Nah, untuk yang C 375, cuma di sini kan sebenarnya kata-katanya itu lebih lama dari plastik. Kalau lebih lama ini sama dengannya kakak hapus aja ya. Jadi lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 475. Berarti 375 juga nggak boleh nih.
Yang D, nah ini yang mungkin ya, yang mungkin itu adalah 475. Kalau yang E itu 575 udah di atas kulit sintetis, jadi nggak boleh yang E. Jadi jawabannya yang D. Kita langsung ke nomor 1. Di sini sebuah warung susu yang baru saja dibuka selama seminggu sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan berbagai jenis minumannya selama seminggu. Berikut data penjualan beberapa varian susu yang dijual di kedai tersebut. Di sini ada data-datanya. Jika setiap pembelian susu murni dan susu coklat diberikan diskon 10%, jadi untuk susu murni itu diskonnya 10%, kita kali dengan harga jual per cangkir 6.000 sama dengan 600 perak. Untuk yang susu coklat di sini 10% juga dikali dengan 12.000 ya. 10% dikali 12.000 itu 1.200. Sedangkan untuk yang strawberry, ini strawberry itu 20%. 20% dikali dengan 10.000 sama dengan 2.000 ya. Untuk yang susu melon ini 20% dikali dengan 10.000 lagi sama dengan 2.000. Untuk yang terakhir kopi susu ini 20% dikali dengan 12.000 ya, hasilnya 2.400. Nah, di sini kakak juga harus nambahin tabel lagi nih untuk yang harga jual setelah diskon. Jadi 6.000 dikurang dengan 600 itu 5.400. Sedangkan 12.000 dikurang dengan 1.200 itu 10.800. Nah yang ketiga untuk susu strawberry 10.000 dikurang dengan 2.000 itu 8.000. Untuk yang susu melon 10.000 dikurang dengan 2.000 juga sama nih 8.000 ya. Untuk yang terakhir kopi susu 12.000 dikurang dengan 2.400 sama dengan 9.600. Nah kakak buat lagi tabel lagi, laba per cangkir ya. Laba per cangkir untuk susu murni 5.400 dikurang 5.000 itu 400. Susu coklat itu 1.800. Untuk susu strawberry itu 1.000. Untuk yang susu melon ini 8.000 nggak ada untungnya ya. Jadi di sini 0, terus ini 9.600, ini 9.000, untungnya itu 600. Nah yang ditanya menu apakah yang memberikan keuntungan paling sedikit bagi warung susu tersebut? Berarti jawabannya yang D, susu melon, nggak ada keuntungannya. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin beli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, bolpen, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis pembelian dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Ini data-datanya ya, ada paket-paketannya. Setiap paketnya itu ada harganya. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkusnya terdiri dari 3 macam. Tadi kan buku, bolpen sama penghapus ya, dan jumlahnya harus sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah kita cobain satu-satu. Di sini yang pertama atau yang A, 2 paket hemat, berarti 2 dikali 62.000 ditambah 3 paket sedang. 3 dikali 48.000 ini 124.000 ditambah 144.000 hasilnya 268.000. Cuma komposisinya di sini bukunya itu kan untuk yang paket hemat ada 8 ya, berarti 8 dikali 2 ditambah di sini untuk paket sedang bukunya itu 5 dikali 3 ini 16 ditambah 15 sama dengan 31. Nah karena Bu Siti ingin membuat 6 bungkus berarti 31 dibagi 6. 31 bagi 6 itu nggak bisa ya. Ini sekitar 5 koma. Berarti nggak sama dong nanti jumlahnya. Berarti yang A ini salah. Yang B,
2 paket lengkap berarti 2 dikali dengan 64.000 ditambah dengan 6 paket murah, 6 dikali 17.000. Di sini 128.000 ditambah 102.000. Hasilnya 230.000. Cuma komposisinya coba buku, karena buku untuk yang paket lengkap ada 5, berarti 5 kali 2 ditambah untuk paket murah bukunya itu 3 dikali dengan 6. 5 kali 2 10 ditambah 18 sama dengan 28. Karena Bu Siti ingin buat 6 bungkus berarti dibagi 6. Kalau dibagi 6 28 itu nggak bisa ya. Nah, ini juga bukan jawabannya. Sekarang yang C. 3 paket murah berarti 3 dikali 17.000 ditambah 2 paket besar 2 dikali 90.000 sama dengan 51.000 ditambah dengan 180.000 sama dengan 231.000. Komposisinya bukunya sama dengan, ini kan 3 paket murah. Paket murah itu bukunya ada 3 kali 3, sedangkan paket besar itu bukunya ada 8 dikali 2 sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Karena di sini 6 bungkus berarti bagi 6. 25 bagi 6 nggak bisa ya. Berarti ini juga bukan jawabannya. Sekarang yang D. Yang D itu 3 paket ekonomis berarti 3 dikali 57.000 ditambah 5 paket murah. 5 dikali 17.000. Jadi di sini 171.000 ditambah 5 kali 17 itu 85.000 sama dengan 256. Untuk komposisi bukunya, karena di sini 3 paket ekonomis itu ada 5 dikali 3 ditambah, sedangkan 5 paket murah bukunya itu ada 3. 3 dikali dengan 5 ya, sama dengan 30. Ini 30 dibagi 6 bisa nih untuk yang bukunya. Coba untuk yang penghapus ya. Penghapus adanya cuma di paket murah. Paket murahnya itu ada 1 penghapus, berarti 1 dikali 5 paket murah, berarti 5 ya, sama dengan 5. Ini 5 nggak bisa dibagi 6 karena mau dibuat 6 bungkus. Ini nggak bisa ya, 5 bagi 6. Berarti yang D jangan dijawab. Yang E itu kita ambil yang komposisi bukunya ya, apakah memenuhi syarat dari pernyataan yang ini nih. Berarti buku karena paket murah itu ada 3, berarti 3 dikali dengan 6 ditambah 3 paket besar. Paket besarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali dengan 3. Jadi 18 ditambah dengan 24 sama dengan 42. 42 itu bisa ya dibagi 6, hasilnya 7 gitu. Jadi masing-masing 7 buku. Untuk yang penghapus itu cuma ada di paket murah, yaitu 1 buah. Ini 1 dikali dengan 6 sama dengan 6 bisa dibagi 6. Jadi masing-masing itu dapat 1 penghapus. Nah, yang terakhir bolpen ya. Bolpen untuk paket murahnya itu nggak ada. Nah, untuk yang paket besar, untuk bolpennya itu ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 12. Ini 12 dikali dengan 3 sama dengan 36 dibagi 6 hasilnya 6. Jadi masing-masing itu dapat 6 bolpen. Berarti jawaban yang E, karena memenuhi syarat dari pernyataan si Bu Siti ini ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulis yang sama ya. Kalian tuh harus bisa menghitung atau bisa menganalisis setiap pernyataan-pernyataannya ya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Pak Thomas ingin memanen tanaman cabai di halaman rumahnya. Tanaman tersebut ditata dalam bentuk kotak-kotak persegi seperti ilustrasi di bawah ini. Angka pada setiap kotak mewakili jumlah cabai yang ada di masing-masing tanaman. Di sini ada tabel-tabelnya dan setiap kotaknya itu kalau di sini ada 10 cabai dan seterusnya. Agar lebih efisien, Pak Thomas akan menggunakan robot permanen cabai. Robot tersebut bergerak satu persatu mengunjungi petak-petak kebun. Dan pada setiap petak yang dikunjungi, robot tersebut dapat memanen seluruh cabai yang terdapat di sana. Namun, karena suatu kesalahan, robot Pak Thomas hanya dapat bergerak dari ujung salah satu kotak di sisi kiri dan berhenti di kotak kanan.
dan hanya melakukan maksimal 1 kali belok kanan dan maksimal 1 kali belok kiri ya, dan harus berhenti di salah satu kotak di sebelah kanan. Jadi ini ujungnya harus di sini berakhir dan awalnya itu harus di sini. Belok ke kiri dan belok ke kanannya itu maksimal cuma sekali. Yang ditanya, berapakah jumlah petak terbanyak yang bisa dikumpulkan oleh robot Pak Thomas ya? Kita mulai dari sini nih, karena kan yang ditanya maksimal 20 ditambah 5 belok ke kiri. Ini belok ke kiri ya, kalau dimulai dari sini ini belok ke kiri ke atas, ini ditambah 3 ditambah dengan 2 berhenti, belok lagi ke kanan, ini belok ke kanan 10, lalu terus 10, lalu lanjut lagi 5 ya. Jadi rutenya itu dari 2 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 10 ke 10 ke 5. Tinggal kita tambahin aja. 20 tambah 5 25, 25 tambah 4 itu 29, 29 ditambah 3 itu 32, 32 tambah 2 34, 34 ditambah dengan 25 itu 59. Jadi jawaban yang C. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak soal-soal CT ya. Ujian mandiri untuk IPB itu biasanya TPS-nya CT, computational thinking ya, berpikir kritis. Ini juga sama dengan penalaran matematika. Lanjut ke nomor 4. Sini ada soal di desa Z akan diadakan pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa. Pemilihan tersebut akan diikuti oleh 10 calon kepala desa laki-laki dan 6 calon kepala desa perempuan. Proses pemilihan kepala dan wakil kepala desa di desa Z agak unik, tidak seperti pada umumnya. Proses pemilihan dilakukan 2 tahap, yakni pemilihan kepala desa pada tahap pertama dan pemilihan wakil kepala desa pada tahap kedua. Semua peserta yang tidak terpilih menjadi kepala desa pada tahap pertama akan diikutkan pada pemilihan wakil kepala desa di tahap kedua. Manakah pernyataan yang benar? Kita cek nih yang A. Jika 1 orang calon kepala desa laki-laki mengundurkan diri, berarti calon kepala desa untuk laki-laki tinggal 9. Maka peluang terpilih kepala desa laki-laki adalah 70. Nah, untuk mencari peluang laki-laki, tadi kan calon kepala desa laki-lakinya berkurang 1. Jadi ini 9 per totalnya. 9 ditambah 6, 15 dikali 100%, 9 dikali 100 itu 900 dibagi 15, 60% ya. Yang B, jika 3 orang calon kepala desa laki-laki dan 1 orang calon kepala desa perempuan mengundurkan diri, berarti calon kepala desa laki-lakinya itu tinggal 7, sedangkan calon kepala desa perempuan itu tinggal 5 ya. Jadi ini perempuan sama dengan 5 karena yang ditanya perempuan ya. Jadi ini 5 per totalnya itu 7 ditambah 5 12 dikali dengan 100%. 5 kali 100 500 dibagi 12 itu kira-kira 41,6%. Nah, ini benar nggak nih? Lebih dari 40%. Benar ya? Ini 41,6%. Berarti jawaban yang B. Dicobain yang C. Yang C, jika calon kepala desa laki-laki dan perempuan masing-masing bertambah 1 orang, maka peluang terpilihnya kepala desa laki-laki lebih dari 65%. Laki-laki sama dengan 11 karena 10 ditambah dengan 1 dibagi dengan 11 ditambah dengan 7 itu sama dengan 18 dikali 100%. 11 kali 100 1100 dibagi 18 itu kira-kira 61,1% ya. Di sini lebih dari 65%. Salah ya. Ini kurang dari 65%. Yang D, jika calon kepala desa laki-laki bertambah 2 orang, berarti 12 ya. Untuk laki-laki 12 per 12 ditambah 6, 18 dikali dengan 100%. 12 kali 100 1200 dibagi 18 itu kira-kira 66,66% ya. Ini salah juga. Ini tidak kurang dari 65%, malah justru lebih dari 65%. Yang E, jika calon kepala desa laki-laki bertambah 5 orang, berarti 15 ya. Laki-lakinya 15 per total 15 tambah 6 itu 21 dikali dengan 100%.
15 kali 100.500 dibagi dengan 21 itu hasilnya 71,4% ya. Di sini terpilih kepala desa laki-laki kurang dari 50%. Ini salah ya, harusnya lebih besar dari 50%. Berarti jawaban yang B. Kalian tuh harus teliti banget untuk menghitung pernyataan-pernyataan dari A sampai E ya. Ini jawabannya yang B. Nah, itu 5 soal yang kakak bahas tentang penalaran matematika. Lebih banyak ke penalarannya ya. Agak jarang untuk nanti di UTBK 2023 itu hafalan atau materi-materi matematika yang kalian pelajari untuk matematika wajib atau matematika peminatannya. Paling enggak kalau mau menggunakan rumus, paling rumus-rumus dasar kayak statistika, peluang, aritmatika sosial yang dasar itu biasanya dipakai tuh rumus-rumus itu ya. Nah, kakak juga ngasih satu soal nih, kalian bisa kerjakan dan kita diskusi di kolom komentar ya. Jadi penalaran matematika kalaupun ada rumusnya itu rumus-rumus dasar ya. Lebih banyak ke literasi bacaan, setelah itu kamu analisis dan kalian bisa simpulkan dalam bentuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Sukses selalu buat kalian dan kalian semoga lancar dalam mengerjakan UTBK 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.